Shalom adik-adik, halo, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Gimana nih, 1 minggu ini kalian bersekolah? Semua sudah masuk sekolah ya? Yang sudah masuk sekolah, tetap semangat ya. Kak Jatuh dengar-dengar ada yang minggu kemarin sudah mulai PAT, ada yang baru mulai minggu depan ya. Gak apa-apa ya, kita harus tetap semangat. Belajarnya yang sungguh-sungguh ya, karena ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita bertemu lagi untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang cerah ini. Meskipun kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan dari rumah kita masing-masing, tapi jangan patah semangat ya. Karena Mbak Jatuh dengar sepertinya kita akan kembali lagi ke gedung sekolah minggu. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama lagi, mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang ada sekolah minggu. Siapa yang mau? Pasti udah kangen banget ya sama teman-temannya. Sama Mbak Jatuh juga kangen ketemu sama kalian secara langsung. Nah, sebelum itu, yuk kita memulai ibadah online hari ini dengan berdoa. Mbak Jatuh pimpin ya. Yuk semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami dari istirahat kami semalam hingga di pagi hari ini. Tuhan kembali membangunkan kami dan kami dalam kondisi fisik yang sehat. Tuhan, jika sebentar lagi kami, anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari ini. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga berkati segala aktivitas kami hari ini. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman Engkau nantinya. Tuhan kiranya menerima setiap pujian dari kami. Ini doa kami ya Yesus. Kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Kita mau pujikan satu lagu. Lagunya apa ya? Untuk memulainya harus yang semangat ya. Jadi adik-adik semuanya harus semangat ya. Mbak Jatuh mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Ada Sobatku yang Setia. Nah, ingat ya lagunya ya. Kita mau pujikan itu ya dengan semangat. Boleh bertepuk tangan ya. Oke? Yang bisa nyanyi yang keras ya, biar serumah dengar suara kalian yang bagus. Oke? Musik. Tak pernah dia tinggalkan diriku.
Oke. Hebat, semua sudah bisa ya. Semua tahu lagunya sesuai dengan judul lagunya tadi. Yesus adalah sobatku. Nggak hanya sobatku, sobat kalian semua, sobat kita semua. Tuhan Yesus selalu ada ketika kita susah, kita sedih, kita senang pun Tuhan Yesus selalu ada. Jadi dia adalah sobat kita yang paling setia. Jadi kalau Tuhan setia kepada kita, kita juga harus setia sama Tuhan ya. Selalu mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu tadi ada lagu Sobatku. Kita pujikan satu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Oke, kita pujikan Jalan Serta Yesus. Oke, semua sudah bisa ya lagunya. Sambil berdiri boleh, tapi juga dengan tepuk tangan juga boleh. Oke, kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Musik. Kita harus selalu ikut dalam jalan Tuhan, baik dari suka maupun duka. Tadi karena Tuhan sebagai sobat kita, dia selalu berada bersama kita, baik dalam kita senang, dalam kita sedih, Tuhan selalu ada. Nah, kita juga mau mendengarkan betapa firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya dari firman Tuhan? Sudah nggak sabar ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama sama Mbak Jatuh kita mau menghadap Tuhan untuk mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, betapa besar kasih Yesus pada kami. Kiranya Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan. Tuhan berkati kami yang mendengarkan, agar kiranya apa yang kami dapatkan, dengarkan dari kakak-kakak atau bapak ibu yang akan memberikan firman hari ini, dapat kami terima dengan baik. Kami dapat melakukan kehendak Tuhan juga sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga setiap kakak-kakak atau bapak atau ibu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau berkati agar kiranya firman itu sampai kepada kami dengan baik. Ini doa kami ya Yesus. Kiranya doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan dulu ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dulu. Oke, diambil Alkitabnya. Kalau sudah, kita dengarkan. Silakan. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Ketemu lagi dengan Pak Agus untuk hari Minggu. Kita beribadah bersama-sama. Tadi sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan boleh berbagi apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita, boleh kita renungkan. Sebelum itu kita mau
berdoa terlebih dahulu, mengawalinya dengan berdoa, dan kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, saat ini Bapa, kami boleh bersama-sama beribadah setelah minggu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas perlindungan keselamatan Tuhan yang Tuhan beri dari hari lepas tadi sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami mau merenungkan firman-Mu. Kuburkan hati kami, Engkau tanami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan segalanya kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, hari ini Pak Agus berada di perpustakaan, tempat kita kalau adik-adik di sekolah belajar, membaca, mencari ilmu. Di perpustakaan ini banyak sekali buku-buku. Pasti di sekolah adik-adik juga banyak buku untuk belajar. Nah, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang ke 19 sampai 34. Pak Agus mau bacakan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Hari ini kita mau memberi judul
dalam ayat Tuhan Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 37 firman Tuhan ini kita judul teruslah berdoa dan memuji Tuhan. Kita dengarkan, kita lihat video tentang perjalanan Paulus dan Silas berikut ini, dan kita bisa ambil nanti kesimpulan apa yang ingin disampaikan firman untuk hari ini. Adik-adik saksikan videonya. Komik Alkitab Anak. Paulus dan Silas. Sumber dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 40. Ketika Paulus dan Silas sedang pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang peramal yang mengganggu mereka dengan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah." Paulus berkata, "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapat uang. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Ayat hafalan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 2.
Adik-adik sudah menyaksikan video tadi? Bagaimana perjalanan Paulus dan Silas ketika menyebarkan Injil, firman Tuhan? Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari firman hari ini? Kira-kira apa adik-adik? Yaitu bahwa kita harus tetap setia, harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dan berdoa apapun keadaannya, seperti Paulus dan Silas tadi, di penjara, dipukuli, disiksa, tapi tetap tidak menjauh dari Tuhan, tetap berdoa dan memuji nama Tuhan. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah membuat kita untuk berhenti berdoa dan memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, tetaplah bertekun dalam doa dan memuji nama Tuhan. Itu kesimpulan untuk hari ini. Sebab jika kita tekun berdoa dan memuji Tuhan dengan segenap iman, Tuhan pasti berkenan hadir dan memberi pertolongan kepada kita. Amin. Nah, itu kesimpulan hari ini, dan kita mau tutup dalam doa penutup firman. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapak yang penuh kasih, Bapak yang maha baik, terima kasih untuk hari ini firman-Mu yang boleh kami terima, untuk kami teladani tentang kisah Paulus dan Silas, untuk membimbing kami, untuk kami boleh setia kepada Tuhan, untuk kami boleh selalu berdoa dan memuji Tuhan apapun keadaan yang akan kami alami. Kami bersyukur punya Engkau, kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengasihi kami dan menuntun setiap langkah kami. Kami serahkan kehidupan kami, terkhusus anak-anak-Mu yang masih butuh bimbingan dan penyertaan. Biarlah Tuhan bimbing sertai setiap langkah kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini cukup, dan ketemu lagi di lain waktu. Shalom. Nah, gimana firmannya tadi? Bagus ya, keren ya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, maka jangan hanya sampai di sini aja kalian dengarkan, terus kalian lupain besok. Enggak ya, tapi apa yang kalian dapatkan hari ini diingat dan lakukan apa yang baik dari firman itu tadi ya. Dilakukan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi sudah firman, berarti sekarang kita mau mengakhiri ibadah online kita hari ini. Tapi jangan sedih ya, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Siapa tahu minggu depan kita bisa berjumpa satu sama lain secara langsung. Ya, sebelum kita tutup, yuk Mbak Jatuh mau ajak kalian untuk berdoa dulu ya. Kita mau berdoa penutup, baru kita pujikan satu pujian untuk penutupnya. Oke? Yuk, siapkan hati kalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Yuk, tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah online yang kami dapatkan di hari ini. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami terima hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu tadi Tuhan berguna bagi kehidupan kami dapat menjadi anak-anak Kristus yang Tuhan kehendaki menjadi garam dan terang dunia bagi kehidupan sekitar kami. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online kami ucap syukur Tuhan untuk kelancarannya. Tuhan kiranya juga jagai teman-teman kami, jagai kami sekeluarga dengan kesehatan kami. Jika minggu depan ada anak-anak-Mu yang menghadapi untuk penilaian akhir tahun, Tuhan berkati belajar mereka, Tuhan jagai kesehatan mereka, agar kiranya teman-teman sekolah minggu bisa mengerjakan PAT mereka dengan baik. Tuhan berkati dalam belajar mereka, berikan semangat bagi mereka untuk dapat menyelesaikan soal-soal yang akan mereka kerjakan. Kiranya mereka bisa mengerjakan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah mereka.
Tuhan berkati belajar mereka. Tuhan juga berkati orang tua yang selalu mendukung mereka dalam belajar di rumah. Kiranya Tuhan menyertai mereka, dan hasilnya nanti Tuhan, kami akan mengucap syukur untuk hasil apapun itu, karena kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami serahkan untuk seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita mau pujikan satu lagu pujian, yaitu judulnya Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Bisa ya? Oke, kita mau pujikan itu sambil kita menutup ibadah online hari ini. Sip, musik. Hai adik-adik, ada kabar gembira nih buat kita semua. Sekolah Minggu Solidio akan dilakukan lagi secara offline. Pertemuan tatap muka. Kapan? 5 Juni jam 7.15 sampai 8 pagi. Tempatnya di Gedung Sekolah Minggu Solidio. Pastikan ya, kita semua dalam kondisi yang sehat, dan adik-adik tetap kita semua harus pakai masker, oke? Catat ya tanggalnya, jangan sampai ketinggalan nih, jangan sampai lupa. Tanggal 5 Juni 2022 jam 7.15 sampai jam 8 pagi.